Ya, saudara, di masa pandemi COVID-19 ini tentunya sebagian besar masyarakat merasakan beragam tantangan. Mulai dari tantangan dari segi psikososial, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi selama masa di rumah saja, sampai bagaimana tantangan untuk menghadapi ketidakpastian dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya meskipun ada tantangan-tantangan demikian, kita harus tetap bisa produktif untuk bisa meningkatkan taraf hidup tentunya di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk membahas itu lebih lanjut, Nitya saat ini sudah bersama dengan seorang psikolog industri dan organisasi, dan kita akan langsung berdiskusi dengan beliau. Kira-kira tips apa saja nih yang bisa ditawarkan dari psikolog untuk kita di masyarakat. Dan ini dia ada Bu Listiani, SPC MC Psikolog, seorang psikolog industri. Om Swastiastu, Bu Yani, kabar baik ya hari ini? Kabar baik dan sehat. Dan sehat tentunya ya. Bu Yani, saat ini boleh mungkin disampaikan juga ke masyarakat di rumah, sebenarnya tantangan-tantangan apa sih yang pasti akan dialami oleh masyarakat terutama pada saat pandemi COVID-19 ini, Bu Yani? Ya, kalau untuk tantangan pastinya tadi Nitya sudah sempat singgung sedikit ya, ada psikososial. Artinya bagaimana kita berhubungan dengan orang lain menyebabkan adanya tekanan gitu ya dalam diri kita yang nanti ngefek ke emosi, ke motivasi kita, ke sikap bahkan perilaku gitu ya. Yang lainnya yang kelihatan adalah ekonomi pasti sekali ya. Yang berikutnya lebih juga tentang bagaimana akhirnya kita mengatur prioritas terkait dengan kerancuan peran kita sekarang, karena sebagian besar sekarang sudah WFH ya, sudah bekerja di rumah atau ada juga yang malah tidak bekerja sama sekali. Nah, ini menimbulkan satu kondisi tertentu yang juga menekan tentunya bagi individu gitu ya. Yang terakhir apa adalah terkait juga dengan keluarga. Karena kita bekerja di rumah, tidak ada ruang lagi bagi kita secara personal gitu ya, semuanya rancu jadi satu, pasti akan ngefek ke keluarga. Pondasi keluarga, komunikasi di keluarga itu akan ngefek sekali. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan kemudian Bu Yani saat ini juga di masa pandemi tingkat kecemasan semakin tinggi, kemudian adanya konflik-konflik yang bisa berdampak pada hubungan antar anggota keluarga begitu ya Bu Yani? Apa yang menyebabkan, Bu Yani? Ya, yang menyebabkan pastinya adalah ketidakpastian. Semua orang saat ini mengalami gitu ya, hal-hal yang tidak pasti ini memicu kita untuk semakin cemas. Semakin tidak tahu ini ke depan saya harus apa. Karena masyarakat kita kebanyakan masyarakat yang suka planning gitu ya, dan suka keteraturan. Nah, ketika ini tidak teratur, tentu mereka harus keluar dari zona nyamannya dan ini menjadi sangat tidak nyaman bagi mereka itu ya. Itulah yang kenapa akhirnya muncul tekanan-tekanan ini. Iya, ditambah lagi tadi sudah dijelaskan perannya banyak begitu ya Bu Yani ya, sebagai orang tua sambil bekerja, belum lagi harus memenuhi kebutuhan ekonomi begitu Bu Yani. Nah, itu tantangan yang membuat kita merasa tidak nyaman. Tapi sebenarnya apa hal yang bisa diambil dari tantangan-tantangan ini Bu Yani, khususnya secara psikologis begitu Bu Yani? Ya, kalau tentunya ada hal positif yang bisa kita pelajari ya. Jadi kita semakin aware dengan diri kita, dengan tantangan ini otomatis kita lebih sensitif. Jadi kita semakin bisa mengevaluasi diri. Kalau dulu-dulu mungkin kita ngerasanya itu biasa aja gitu kan. Kalau sekarang menjadi lebih aware ya. Ternyata saya suka marah dong sekarang gitu ya. Atau ternyata saya cemas gitu ya. Ternyata saya orangnya mudah panik. Nah, secara psikologis ini sangat membantu sebenarnya kalau ini dikelola dengan baik. Jadi kita punya satu self evaluation yang bagus jadinya di masa sekarang gitu ya. Itu sih sebenarnya yang membantu sekali kalau dari sisi psikologis ya. Karena kalau dulu-dulu mungkin kita tidak begitu ngeh begitu dengan kondisi psikologis kita, kapan kita marah, cemas, tapi sekarang lebih aware begitu ya Bu Yani. Oke, boleh Bu Yani dibagi tipsnya nih ke masyarakat di rumah terutama, gimana sih caranya kita supaya bisa menekan yang negatif-negatif itu supaya kita bisa lebih positif begitu menghadapi seluruh kegiatan di masa pandemi ini Bu Yani? Ya, yang pertama tentu kita harus open mind gitu ya. Jadi kita terbuka dengan segala perubahan yang ada dan tidak menutup diri terhadap perubahan itu. Karena banyak yang kadang-kadang orang-orang kita bilang, dengan cara saya udah bisa. Nah, sekarang nggak bisa kita kayak gitu karena terlalu ekstrim perubahannya gitu ya dan mendadak banget. Yang lainnya apa? Seperti tadi mengembangkan empati baik untuk diri maupun untuk orang lain. Ketika kita mampu berempati dengan diri kita dan orang lain, maka kita akan lebih sejahtera gitu ya secara psikologis. Artinya kita tidak memaksakan sesuatu terhadap hal yang kita nggak suka atau orang yang nggak suka gitu ya. Jadi kita bisa memahami, oh ya kondisinya begini. Jadi kita bisa lebih deal gitu ya dengan keadaan. Yang berikutnya apa adalah balik lagi kita harus berpikiran positif. Itu yang penting. Karena kalau udah pikiran positif, kita akan bisa mencari solusi dengan lebih kreatif gitu ya. Kalau udah negatif duluan pasti kita akan bilang nggak bisa nih, saya nggak mampu.
yang terjadi apa? Kita putus asa dan berhenti akhirnya, gitu. Baiklah, berarti memang pikiran yang positif itu yang tadi yang dikatakan yang paling penting begitu ya Bu Yani, supaya nanti kita bisa lebih produktif. Nah Bu Yani, perlu saran sedikit juga untuk masyarakat di rumah saat ini, tadi kita sudah bahas perlu untuk memperhatikan kesehatan mental. Nah pada saat kapan kita harus sudah mengunjungi profesional begitu Bu Yani? Kalau kapan mengunjunginya itu sebenarnya anytime kita butuh sebenarnya gitu ya. Tapi yang paling mendesak adalah ketika kita sudah terganggu sekali dengan hal-hal yang terjadi sehari-hari. Misalnya nih kita sampai nggak bisa tidur, kita sampai nggak bisa makan karena mikir gitu ya. Dan kita sampai merasa besok atau berikut-berikutnya selalu akan ada hal yang tidak baik ke diri kita. Jadi kita mengalami kecemasan yang tidak masuk akal gitu ya. Nah kalau sudah muncul gejala-gejala ini, maka perlu Anda menghubungi tenaga ahli. Baik, seperti psikolog begitu ya Bu Yani ya, supaya tidak mengganggu produktivitas kita di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak Bu Yani. Mudah-mudahan tipsnya berguna juga untuk pemirsa di rumah, sehingga bisa menjalani kehidupan di tengah pandemi dengan produktif dan lebih sehat tentunya. Nah saudara, itu dia tadi beberapa tips yang telah disampaikan oleh seorang psikolog industri dan organisasi, dan Nitya juga ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan 3M dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Dewi Nitya, Kadek Santosa, Kompas TV, Gianyar, Bali.